Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul bantal dekoratif aromaterapi. Sebelumnya, perkenalkan yang pertama ada Okta Bekti sebagai ketua pelaksana, yang kedua ada Muslimatul Ufa, yang ketiga ada Terasa Restiana, yang keempat ada Hafian Fikri. Gambaran umum rencana usaha. Produk bantal dekoratif aromaterapi adalah suatu bantal aromaterapi yang dikemas dengan semenarik mungkin untuk digunakan oleh masyarakat. Bantal dekoratif aromaterapi ini merupakan pengembangan produk aromaterapi dari bentuk lilin, sabun, atau parfum menjadi bentuk bantal dengan pengemasan yang menarik. Bantal aromaterapi ini didesain sedemikian rupa yang di dalamnya diberi essential oil aromaterapi. Memang produk ini sudah ada di pasaran, namun kelompok kami membedakannya dengan cara memberikan essential oil aromaterapi. Berikut tampilan produk dan kemasan produk. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama ada produk berbeda dengan bersaing. Yang kedua ada harga terjangkau dan kompetitif. Yang ketiga ada bahan baku mudah didapat. Yang kedua, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Produk bantal dekoratif merupakan produk baru yang belum dikenal masyarakat. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama ada harga terjangkau. Yang kedua ada produk inovasi. Yang ketiga ada minimnya pesaing yang berjualan produk yang sama. Dan yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama ada waktu penjualan yang ditentukan. Yang kedua pesaing harga. Yang ketiga pedagang yang nakal atau curang. Dan yang keempat ada selera makin variatif. Selanjutnya ada strategi SPP. Yang pertama ada segmentasi. Berdasarkan fungsi produk untuk memperindah ruangan dan bisa untuk meningkatkan kesehatan. Maka segmen pasar yang dibidik adalah konsumen dari kalangan remaja hingga dewasa. Yang kedua, targeting. Fokus sasaran atau target pasarnya adalah pria dan wanita dewasa dengan jenis pekerja pebisnis dan eksekutif, lalu juga yang hidup di kota-kota besar metropolitan, seperti di kota Surabaya. Lalu target selanjutnya yaitu pada kalangan remaja, karena bantal ini memiliki motif yang unik yang memungkinkan kebanyakan disukai oleh kalangan remaja. Selanjutnya ada positioning. Positioning produk bantal aromaterapi di pasaran adalah sebagai bantal untuk memperindah ruangan dan juga bisa bermanfaat bagi kesehatan. Dengan menggunakan bantal ini diharapkan bisa menambah keindahan di dalam ruangan karena bantal ini memiliki motif yang unik dan juga diharapkan dengan adanya bahwa aromaterapi ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat seperti mengurangi stres, lalu bisa juga mengurangi mual saat di dalam perjalanan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing. Dalam PKM kali ini, kelompok kami menggunakan strategi 4P yang pertama yaitu produk. Produk kami yaitu bantal dekoratif aromaterapi yang memiliki keunggulan berupa fitur aromaterapinya. Bantal dekoratif ini terbuat dari dakron yang dibungkus dengan kain furing, lalu di dalamnya ada kantung untuk tempat aromaterapinya. Nah, untuk aromaterapinya sendiri ini terdiri dari silika gel yang telah direndam ke dalam essential oil alami. Bantal ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, memperindah ruangan, dan juga untuk mengurangi stres. Untuk price-nya sendiri yaitu 65.000 per piecesnya. Harga yang ditawarkan ini relatif murah dengan harapan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Lalu yang selanjutnya yaitu promotion. Target dari usaha kami adalah kalangan remaja dan juga orang dewasa. Kami melakukan promosi secara online karena menghindari promosi yang melibatkan kontak fisik secara langsung di tengah pandemi seperti ini. Jadi kami melakukan promosi melalui media seperti Instagram, Shopee, dan juga melalui WhatsApp. Lalu selanjutnya adalah place. Strategi distribusi yang kelompok kami lakukan yaitu secara online. Pembeli dapat membeli produk kami dengan cara mengirimkan pesan secara langsung ke media yang kami punya. Kemudian pembeli bisa membayar melalui ATM atau bisa juga melalui OVO dan juga bisa diberikan secara tunai apabila pembeli tersebut melakukan transaksi secara COD. Lalu ini adalah gambar logo dan poster dari produk kami. Yang selanjutnya yaitu ada analisis keuangan bisnis. Yang poin pertama ada harga pokok produksi. Nah, untuk di tabel ini merupakan harga pokok produksi per 10 unit bantal. Untuk bantal sendiri bahan bakunya ada kain furing, dakron, kain cover, resleting, paper bag, silika gel, essential oil, dan untuk biaya overhead-nya ada biaya jahit dan biaya transportasi. Nah, untuk total keseluruhan biaya produksi untuk 10 unit bantal yaitu 407.500. Lalu selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi ini diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu 337.500 ditambah 70.000. Jadi biaya produksinya yaitu 407.500 per bulannya. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diperoleh dari biaya produksi dibagi dengan total produksi yaitu 407.500 dibagi 10 unit bantal. Jadi harga pokok penjualannya yaitu 40.750. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan bisnis tentang perhitungan keuntungan. Jadi, perhitungan keuntungan itu diperoleh dari harga jual per unit dikurangin oleh harga pokok produksi. Harga jual per unitnya yaitu sebesar Rp65.000, kemudian harga pokok produksinya sebesar Rp40.750, sehingga menghasilkan laba atau keuntungan sebesar Rp24.250. Kemudian, persentase keuntungannya itu diperoleh dari laba dibagi harga pokok produksi. Labanya sebesar Rp24.250 dibagi harga pokok produksinya sebesar Rp40.750, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 60%. Kemudian saya akan menjelaskan break-even point atau biasa yang disebut dengan BEP. Break-even point atau BEP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Dapat dilihat dari biaya produksi adalah sebesar Rp407.500 dan harga jual per unit produk adalah sebesar Rp65.000. Sehingga dapat diketahui BEP akan terjadi saat bandar aromaterapi dijual sebanyak 6 unit. Kemudian saya akan menjelaskan analisis keuangan bisnis NPV. Jadi pendapatan selama sebulan yaitu arus kas masuk diperoleh dari unit yang diproduksi dikali oleh harga jual per unitnya. Unit yang diproduksi yaitu sebesar 10 unit dikali harga jual per unitnya yaitu sebesar Rp65.000, sehingga menghasilkan Rp650.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan arus kas keluar yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu sebesar Rp337.500 ditambah oleh Rp70.000, sehingga menghasilkan Rp407.500. Jadi NPV-nya yaitu diperoleh dari arus masuk dikurangin oleh arus keluar. Arus masuknya yaitu sebesar Rp650.000 dikurangin oleh arus keluar yaitu sebesar Rp407.500, sehingga menghasilkan Rp242.500. Analisis keuangan bisnis IRR. Total penjualan bantal dekoratif aromaterapi per tahun. Harga bantal Rp65.000 kali 10 unit kali 12 bulan sama dengan Rp7.800. Untuk biaya produksi bantal dekoratif aromaterapi sendiri per tahunnya Rp407.500 kali 12 bulan sama dengan Rp4.890. Jadi total keuntungan per tahunnya adalah Rp2.910. Lalu selanjutnya ada cash flow. Arus kas bersih dari di bulan pertama ada Rp4.794.000, di bulan kedua Rp470.000, di bulan ketiga Rp1.120.000, di bulan keempat Rp1.770.000, di bulan kelima Rp2.420.000, di bulan keenam Rp3.720.000, di bulan ketujuh Rp4.370.000, di bulan ke-8 Rp5.020.000, di bulan ke-9 Rp5.670.000, di bulan ke-10 Rp6.320.000, di bulan ke-11 Rp6.970.000, di bulan ke-12 Rp7.620.000. Untuk persiapan kegiatan, dalam persiapan kegiatan ini kami mulai sebuah rancangan kegiatan dimulai dari penciptaan ide gagasan dalam membuat sebuah program kreativitas mahasiswa atau PKMK, di mana keseluruhan anggota berkontribusi dalam menciptakan sebuah ide produk. Proses selanjutnya yakni kami mencari referensi produk dan uraian mengenai produk yang kami kembangkan. Untuk selanjutnya ada tahapan proses produksi. Yang pertama memasukkan silika gel ke dalam wadah, lalu meneteskan essential oil ke dalam silika gel sebanyak 10-15 tetes. Lalu yang kelima, proses selanjutnya menyangrai silika gel yang sudah diteteskan essential oil. Lalu proses selanjutnya memasukkan silika gel ke dalam kantung, lalu kantung kain dimasukkan ke dalam bantal. Lalu proses selanjutnya adalah proses menjahit. Setelah menjahit adalah proses memasukkan dakron. Setelah itu bantal dekoratif aromaterapi sudah jadi. Lalu untuk proses selanjutnya adalah proses packaging, lalu pengiriman barang. Untuk keberlanjutan usaha, dengan adanya produk yang kami buat ini, yaitu bantal dekoratif aromaterapi ini dapat mengurangi stres dan dapat meningkatkan kesehatan mental. Produk ini berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar, di mana bantal ini berbau harum. Untuk produksi bantal dekoratif aromaterapi ini kami diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pandemi, untuk menghilangkan stres sejenak. Lalu untuk anggaran biayanya, perlengkapan yang diperlukan Rp1.860.000, bahan yang habis pakai Rp4.794.000, transport lokal Rp180.000, lalu totalnya adalah Rp6.834.000. Untuk distribusi dan pemasarannya, kami menerima bayaran melalui e-money seperti OVO, transfer antar bank. Lalu untuk di dalam kota kami juga menggunakan atau menyediakan jasa cash on delivery. Untuk pengiriman barang keluar kota kami menggunakan jasa express delivery. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.